Berbicara mengenai teknologi, tentunya timbul suatu pertanyaan, apakah Indonesia ini mampu mengejar perkembangan teknologi yang sangat super cepat ini, super pesat tentunya. Nah, di dunia globalisasi, dunia masyarakat ekonomi Asia, tentunya Indonesia harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut agar Indonesia tidak ketinggalan zaman. Nah, kawan-kawan semua, saya akan coba memperkenalkan salah satu teknologi yang sekarang berkembang tetapi belum dikenal di khalayak umum. Apa itu? Yakni Artificial Intelligence atau AI. Nah, kawan-kawan, sebelum masuk ke sana lebih jauh, akan saya perkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Saad Baruki, kawan-kawan. Saya adalah mahasiswa semester 8 di prodi S1 Fisika, dan disinilah saya menuntut ilmu, disinilah saya membenturkan diri, dan saya kenalkan, inilah instansi yang saya geluti, Universitas Airlangga Surabaya. Kawan semua, perlu kita sadari bahwa untuk membicarakan masalah artificial intelligence, kita perlu memahami apa sih yang ada di dalam artificial intelligence tersebut. Nah, artificial intelligence, apakah ini suatu robot yang seperti robot-robot konvensional dengan sistem pemrograman if dan else, atau seperti apakah? Mari dengarkan penjelasan dari saya. Ini mungkin cukup membantu karena apa? Saya mendapatkan ilmu ini pun juga dari seorang yang sangat pakar di bidangnya, yakni dosen saya, Pak Sugianto. Ya, teman-teman sekalian, secara garis besar, ya, sistem cerdas ini belum diaplikasikan dari beberapa prodi yang ada di seluruh perguruan tinggi negeri. Misalnya pun seperti sistem informasi, ya, ini mungkin belum begitu besar, belum begitu maksimal dikembangkan. Karena apa? Ini adalah suatu sistem di mana perlu logika fuzzy, ya. Walaupun nanti dalam prodi sistem informasi ini mungkin mengaplikasikannya itu tidak lebih dari 10% dari keberhasilannya. Nah, di sini kami dari S1 Prodi Fisika ini, S1 Fisika mencoba mengupas tentang sistem cerdas ini. Nah, sistem cerdas ini suatu sistem di mana membuat sebuah robot itu seperti manusia, bisa melakukan apapun, merasakan firasat apapun seperti manusia, tetapi tetap pada koridor tidak menandingi takdir, kawan-kawan. Ketika ada beberapa faktor penunjang dari sistem ini, nanti si robot akan memberikan kesimpulan, oh ternyata dengan faktor ini nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, apakah mungkin sih sistem cerdas ini dibuat di Indonesia? Sangatlah mungkin jawabannya. Karena apa? Kami mahasiswa Universitas Airlangga ditekankan kepada excellent with morality, di mana excellent adalah mahasiswa yang sangat berkualitas di bidangnya, siap bertarung, siap bertempur, siap membenturkan diri di sana, sehingga ketika nanti kelak kami lulus, kami siap untuk mencetak alat dari sistem cerdas ini. Salah satu contoh, jika robot ini adalah seorang dokter, ini mempunyai seorang asisten, di mana asisten ini adalah seorang yang sangat bodoh, seorang yang tidak pernah sekolah, tetapi karena asisten ini selalu mengikuti dokter ini kemanapun meriksa, kemanapun menerima pasien, mendiagnosa pasien. Nah, ini asisten ini selalu mencatat dan mendengarkan, memperhatikan. Oh, misalnya ya, ada seorang pasien yang datang terus mengeluh, dok, perut saya sakit, dok, yang sakit. Terus dokter bertanya, yang sakit bagian mana? Sini dok. Si asisten tetap mencatat. Nah, kemudian
keluhannya apa saja. Kemudian si penderita ini bilang A, B, B, C, C. Kemudian si asisten terus mencatat. Nah, dokter langsung bisa menyimpulkan, oh, Anda sakit A, oh, Anda sakit mah, Anda sakit tipes, Anda gagal usus buntu dan yang lain-lain. Nah, ini si asisten ini hanya mencatat. Nah, dari sekian ratus pasien yang datang, dari berapapun pasien yang datang, otomatis si asisten ini sudah bisa menyimpulkan apabila jika ada suatu pasien yang mengeluhkan sakit perut di bagian sini atau sini, itu pasti dengan gejala seperti ini dia didiagnosa mengidap penyakit A, seperti itu. Nah, ini pun juga berlaku pada robot, kawan-kawan. Robot AI ini sistemnya seperti itu. Kita tidak perlu mensekolahkan, memberi pendidikan yang sangat rumit seperti kita dari mulai TK mulai TK sampai sekarang ini menjadi mahasiswa. Tidak seperti itu. Hanya saja kita memberikan informasi-informasi apa saja faktor-faktor yang ini di dalam lingkup dari permasalahan tersebut. Misal nih, tadi ini saya ambil contoh dokter saja tadi, bahwa ketika dokter dokter adalah mempunyai sistem cerdas penyakit di tengah penyakit perut. Nah, di sini ada cabangnya. Nah, faktornya adalah makan pedas. Di sini telat makan, di sini karena puasa 3 hari berturut-turut tidak makan, atau di sini tidak makan sama sekali. Ini faktor-faktor yang menunjang dari otak sistem cerdas tersebut. Lah, otak sistem cerdas AI tersebut dinamakan apa? Mari kawan-kawan kita sebut adalah knowledge base. Apa kawan-kawan? Ya, bagus sekali, knowledge base. Oke kawan-kawan, sepertinya dari penjelasan tadi tentunya mungkin sangat perlu pemahaman yang lebih ya. Karena apa? Sistem knowledge base, sistem artificial intelligence ini tidak bisa kawan-kawan, tidak bisa hanya sekedar kita mendengarkan kuliah, kita mendengarkan materi dari beberapa pakar yang sangat spesial. Kita harus mempraktekannya kawan-kawan. Pun juga saya, ketika saya menggeluti mata kuliah ini, komputer cerdas, dengan menggeluti artificial intelligence, saya sangat bingung, apa sih kuliah ini, apa yang diinginkan. Tetapi setelah sama dosen pengampu yang menugaskan itu, memberikan tugas, silakan membuat knowledge base. Dari situ saya punya ide, apa ya yang bisa saya kembangkan. Setelah itu saya berpikir, saya punya pengalaman di bidang peternakan. Saya pernah bekerja di bidang peternakan, terkhusus adalah peternakan sapi perah di satu desa saya, yakni kepada Bapak Haji Masmud Imam Santoso. Di sana saya menggeluti ilmunya, walaupun tidak begitu luas, begitu detail ilmunya, tapi saya sudah bisa menjelaskan sedikit-sedikit kawan. Nah, inilah sistem knowledge base yang saya buat, bisa diperhatikan. Ya, kawan-kawan, akan sedikit saya jelaskan gambarannya. Jadi mesin AI prediksi untuk rugi penjualan susu sapi ini saya buat dari pengalaman saya di sana. Untuk mendapatkan untung itu apa sih faktornya? Nah, faktor apa saja juga yang mempengaruhi penjualan susu ini nanti akan rugi, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Di sini saya sudah membuatkan knowledge base. Di tengah adalah otaknya, kawan-kawan. Kita harus memberikan babnya, otaknya itu harus di tengah. Tidak boleh kita taruh di pinggir seperti ini. Karena apa, kawan-kawan? Ini adalah sistemnya seperti mind mapping yang sudah kita kenal, seperti pelajaran SD, SMP, SMA yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kita ya. Ini hanya saja pengembangan dari sana. Nah, kawan-kawan, saya akan jelaskan sedikit. Di sini saya memberikan beberapa faktor. Ada 8 faktor yang mempengaruhi untung rugi dari harga susu. Pertama di sini adalah permintaan, kedua kandang, ketiga pengelola sapi, keempat bibit sapi,
kelima pakan, keenam suhu dan musim, ketujuh lingkungan, dan yang kedelapan adalah harga susu tersendiri. Lah hasil akhirnya nanti apa sih? Itu adalah untung menurun dan untung meningkat. Kawan-kawan, mari kita kupas satu persatu ya, demi memahamkan knowledge base yang saya buat. Agar apa? Kalian juga bisa membuat knowledge base yang lebih sempurna, lebih kompleks, dan lebih bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia dan juga pelajar-pelajar yang ada. Kawan-kawan, saya mulai dari kandang. Kandang di sini, kandang itu ada dua faktor. Pertama, lebar dan sempit. Nah, kategori lebar ini masih ada kategori bersih dan kotor. Apabila kandang lebar bersih, sapi akan sehat, kawan-kawan. Otomatis ketika sapi sehat, produksi susu meningkat. Nah, ini akan meningkatkan untung. Nah, ketika lebar kotor, otomatis sapi adalah stres. Ya, di sini akan mengakibatkan produksi susu menurun. Sehingga di sini saya tarik garis lurus berwarna oranye. Ini adalah untungnya menurun. Seperti itu, kawan-kawan. Pun saya jelaskan lagi, di sini adalah kandang sempit. Di sini ada juga bersih dan kotor. Ketika kandang sempit, bersih dan kotor ini, karena sempit walaupun bersih, otomatis kan sapi stres kan, kawan-kawan. Otomatis ini saya tarik garis lurus orange. Ini adalah produksi susu akan menurun. Sehingga saya tarik kesimpulan adalah untungnya akan menurun. Masuk ke faktor kedua, pengelola sapi. Pengelola sapi di sini saya kategorikan menjadi dua: loyalitas kerja dan teknik memerah susu. Oke, masuk dalam loyalitas kerja. Ketika loyalitas kerja para pekerja ini lesu, kawan-kawan, otomatis kualitas sapi kurang bagus. Ya, tidak terlalu terawat kebersihannya ataupun apa, sehingga produksi susu akan menurun. Terus kemudian loyalitas kerja ini semangat, kualitas sapi ini adalah bagus, sehingga sapi terawat, produksi susu juga naik, otomatis susu akan meningkat. Ini knowledge base saya bisa menjadi contoh. Ini belum tentu benar, tetapi saya sudah berusaha memberikan hasil yang baik karena ini sudah diarahkan oleh dosen saya. Kawan-kawan semua, sebenarnya hanya tentang knowledge base itu saja, dan juga arti secara umum apa sih artificial intelligence. Kawan-kawan semua, mari kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai cendekia, otomatis mari kita terus semangat mempelajari ilmu tentang pengetahuan sains tentunya. Nah, terima kasih kawan-kawan. Tetap kesimpulannya ada beberapa. Pertama, apa sistem AI tersebut tadi sudah saya jelaskan. Dan kedua, di dalam sistem AI ada knowledge base sebagai otak dari mesin tersebut untuk memprediksi itu baik, buruk, jelek, baik, untung rugi dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita mau apa tidak sih membuatnya. Oke kawan-kawan, terima kasih sekali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.